Sejak awal Islam didakwahkan, semangat untuk menyebarkan dan mengenalkan Islam pada seluruh manusia di muka bumi ini sangat terasa. Masa Rasulullah SAW, penyebaran Islam telah sampai ke Habsyah atau Ethiopia. Pada saat Islam belum diterima baik oleh warga Mekah, penyebaran Islam keluar dari Jazirah Arab dilakukan oleh Rasulullah SAW melalui pengiriman surat kepada para pemimpin seperti pemimpin Persia, pemimpin Romawi, dan juga pemimpin Syam. Meskipun adanya pertentangan dan penolakan dakwah dari para pemimpin tersebut, Islam tetap terus bergerak maju. Yang mana dalam penyebaran dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW hingga saat ini membuahkan hasil yang sangat mengembirakan. Saat ini, Islam sudah banyak dianut hampir 2 miliar lebih oleh manusia di muka bumi. Perkembangan Islam yang sangat pesat ini disebabkan oleh 2 faktor. Yang pertama adalah tingkat kelahiran tinggi dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Lalu yang kedua adalah faktor di mana orang-orang beragama lain pindah pada agama Islam. Yang mana kita bisa lihat ada 2 tempat yang saat ini menjadi poros dunia, yaitu Amerika dan Eropa. Dan pada saat ini kita akan membahas bagaimana perkembangan dakwah di Eropa Barat. Sejarah dakwah Islam di Eropa Barat mencakup perjalanan yang sangat panjang, di mana dimulai dari masa penaklukan hingga periode modern. Perkembangan peradaban Islam di Eropa hingga saat ini tidak terlepas dari sumbangan ilmu pengetahuan dari masa periode klasik. Juga ada peranan perdagangan dari kaum muslimin antara negara-negara Islam sampai ke Eropa. Pertama kali Islam tersebar pada benua Eropa, yang mana sejarah dakwah masuknya Islam di wilayah Andalusia. Sejarah bahwa masuknya Islam ke wilayah Eropa, yang mana pada saat itu pertama kali Islam masuk yaitu ke wilayah Andalusia atau Spanyol, terjadi pada masa kekuasaan Daulah Bani Umayyah. Lebih dari 8 abad umat Islam berkuasa di Spanyol. Umat Islam telah mencapai masa kejayaannya di sana. Muslim Spanyol telah membuka lembaran baru sejarah intelektual Islam, bahkan sejarah intelektual agama. Mereka bukan hanya sebagai penyulut pelita kebudayaan dan peradaban maju, melainkan juga sebagai media penghubung ilmu pengetahuan dan filsafat yang telah berkembang sebelumnya. Spanyol pada masa pemerintahan umat Islam menjadi pusat peradaban yang tertinggi. Spanyol merupakan negara yang subur sehingga mendatangkan penghasilan ekonomi yang tinggi dan banyak menghasilkan para pemikir. Masyarakat Islam di Spanyol adalah masyarakat yang terdiri dari komunitas-komunitas Arab. Mereka memberikan saham intelektual terhadap terbentuknya lingkungan budaya Andalus yang melahirkan kebangkitan ilmiah baik dalam bidang ulum al-aqliyah maupun ulum al-aqliyah, juga perkembangan sastra dan pembangunan fisik di Spanyol. Tokoh-tokoh pemikir dalam berbagai bidang yang ada di Andalusia atau Spanyol pada saat itu diantaranya dalam bidang fikih ada Ziyad ibnu Abdurrahman, dalam bidang hadis ada Baqi ibnu Makhlad, dalam bidang musik dan seni suara ada Al-Hasan ibnu Nafi, dalam bidang sejarah dan geografi ada Ibnu Battuta, dalam bidang bahasa dan sastra ada Ibnu Siroj, dalam bidang filsafat ada Ibnu Rushid, dalam bidang kedokteran ada Abu Bakar Muhammad Ibnu Abdul Malik Ibnu Zuhr al-Sibili, dan masih banyak tokoh-tokoh yang lainnya. Dalam bidang pembangunan fisik yang paling menonjol adalah pembangunan gedung-gedung seperti pembangunan kota, istana, masjid, pemukiman, dan taman-taman. Yang pertama, Masjid Cordoba. Yang kedua, Istana Alhambra. Yang ketiga, The Royal Alcazar. Yang keempat, Medina Az-Zahra.
Perkembangan Islam di Sisilia dimulai pada abad ke-9. Ketika pasukan Muslim mendarat di pulau ini, Islam berkembang selama lebih dari 2 abad dan meninggalkan pengaruh kebudayaan yang masih terasa hingga saat ini. Beberapa perkembangan Islam di Sisilia yaitu adanya kemajuan peradaban. Islam membawa kemajuan dalam peradaban seperti kemajuan intelektual, pertanian, dan juga pertambangan. Di antara kemajuan peradaban itu, misalnya seperti kemajuan pendidikan. Sisilia memiliki lembaga pendidikan Islam terkemuka seperti Universitas Balaram di Palermo. Selanjutnya ada kemajuan ekonomi. Sisilia menjadi pusat perdagangan di dunia Mediterania pada akhir abad ke-10. Selanjutnya ada pengaruh bahasa Arab, di mana bahasa Arab kini menjadi bahasa pengantar masyarakat Sisilia. Lalu ada pengaruh arsitektur, di mana bangunan-bangunan besar di Palermo seperti Katedral Palermo merupakan peninggalan peradaban Muslim. Yang terakhir adanya pengaruh budaya, di mana budaya masyarakat Sisilia memiliki DNA dari masyarakat Islam. Islam masuk ke Perancis melalui jalur peperangan dan perdagangan pada masa transisi kekuasaan dinasti Umayyah ke dinasti Abbasiyah. Islam berkembang pesat pada paruh kedua abad ke-20. Setelah ribuan buruh Arab bermigrasi ke Perancis pada tahun 1960-an. Perkembangan Islam di Perancis ditandai dengan banyaknya organisasi Islam, masjid, dan pusat-pusat Islam. Islam di Prancis juga berkembang pesat melalui jalur dakwah dan juga perkawinan. Perkembangan Islam di Belanda dipengaruhi oleh emigran yang berasal dari Indonesia, Suriname, dan juga Timur Tengah. Begitu juga organisasi Islam yang memengaruhi perkembangan Islam di Belanda, diantaranya Perkampungan Islam di Belanda pada tahun 1930, juga organisasi Federasi Organisatis Muslim di Nederland, dan perjuangan tokoh-tokoh Islam seperti Abdul Wahid, Van Bommel, dan juga Haji Ahmad Tan. Selain itu, Muslim di Belanda juga mendirikan masjid, lembaga keagamaan, perkuburan Muslim, dan juga tempat penyembelihan hewan. Keberadaan orang-orang Islam pertama kali di Jerman tidak terlepas dari masuknya bangsa Turki ke wilayah tersebut di akhir abad ke-17, yang merupakan respon perlawanan terhadap kolonialisme Barat. Ketika bangkitnya industri-industri di Eropa, banyak warga Muslim dari Turki dan Timur Tengah yang melakukan migrasi untuk mencari pekerjaan ke Eropa. Belakangan warga Muslim dari Lebanon, Palestina, Afghanistan, Aljazair, Iran, dan juga Bosnia datang ke Jerman mengungsi karena negara mereka dilanda perang. Karena merupakan negara maju, Jerman juga menjadi target bisnis dan pendidikan. Banyak para profesional, pembisnis, pekerja, dan juga mahasiswa Muslim datang dari India, Pakistan, dan juga Asia Tenggara, dan sebagiannya menetap di Jerman. Perkembangan Islam di Austria ditandai dengan pengakuan Islam sebagai agama resmi pada tahun 1912. Islam dibawa ke Australia oleh Kekaisaran Ottoman pada tahun 1512. Beberapa contoh di antara perkembangan Islam di Austria diantaranya: yang pertama ada Bukit Kahlenberg. Yang kedua, Islamic Center Vienna. Yang ketiga, Istana Hofburg. Yang keempat, Museum Wiener. Dan yang kelima ada Roti Croissant. Perubahan yang terjadi di Luxembourg setelah pengakuan resmi terhadap Islam mencerminkan kemajuan signifikan dalam integrasi komunitas Muslim ke dalam masyarakat. Dengan adanya kebebasan beribadah, dukungan
kesadaran dan kesempatan untuk terlibat dalam pendidikan serta dialog antar agama, umat Muslim di Luxembourg kini lebih mampu menjalankan ajaran agama mereka sambil berkontribusi pada keberagaman sosial di negara tersebut. Perkembangan Islam di Monaco mencerminkan tantangan dan peluang bagi komunitas Muslim kecil dalam beradaptasi dan berintegrasi ke dalam masyarakat lokal. Meskipun belum memiliki masjid resmi dan jumlah penduduk yang terbatas, komunitas ini tetap aktif menjaga identitas mereka sambil berupaya membangun hubungan baik dengan masyarakat non-Muslim di sekitarnya. Perkembangan Islam di Swiss menunjukkan dinamika yang kompleks dengan pertumbuhan yang signifikan dalam komunitas Muslim meskipun menghadapi berbagai tantangan sosial dan juga politik. Melalui organisasi-organisasi keagamaan dan upaya dakwah yang adaptif, umat Muslim di Swiss terus berupaya membangun identitas mereka sambil berkontribusi pada masyarakat yang lebih luas. Masuknya Islam ke benua Eropa membawa dampak kemajuan yang sangat pesat dalam peradaban. Sejarah dakwah Islam di Eropa Barat ini menunjukkan perjalanan yang sangat kompleks dari masa penaklukan awal hingga integrasi modern hingga saat ini. Meskipun dakwah Islam menghadapi berbagai tantangan, komunitas Muslim terus berupaya menyebarkan ajaran Islam dengan cara yang adaptif dan responsif.